Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Sebelum kita lanjutkan, lagi-lagi Hotman ngopi lagi. Ibu Mariana, saya pernah duduk di suatu restoran. Ada seorang wanita muda yang melihat Instagram saya lagi di restoran itu datang menangis. Hampir setiap malam dia digebukin suaminya. Tapi dia tidak berdaya karena dia tidak punya pekerjaan. Dia tidak berani lapor ke polisi. Dia tidak punya saudara. Ada nggak hotline dari Komnas Perlindungan Perempuan? Dan bagaimana mengatasi seperti ini? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Karena kami bukan lembaga yang langsung mendampingi. Tapi merekomendasi. KPPA biasanya yang punya hotline. Oke, Ibu Lisda, bagaimana ini mengatasi seperti ini? Ibu-ibu muda yang tidak punya pekerjaan, suaminya kasar, ya, digebukin, sementara dia datang ke kantor polisi aja sudah takut, padahal visum itu perlu untuk pembuktian. Apa yang harus dilakukan Ibu Lisda? Ya, ini kenyataan yang terjadi pada masyarakat kita, Bang Hotman. Kalau kita bicara orang yang kita pikir mereka berpendidikan pun belum tentu bisa berani untuk melaporkan ini, apalagi sampai melaporkan pelaku tersebut kepada pihak berwajib. Belum lagi ditunjang dengan hal-hal lain seperti tadi masalah ekonomi. Ekonomi keluarga, bagaimana anak-anaknya nanti terlantar dan sebagainya, sehingga dia bertahan di sana hanya untuk mempertahankan bagaimana anak-anaknya aman seperti itu. Jadi lebih memilih non hukum gitu loh. Non hukum ya, untuk melindungi anak-anaknya. Dan ini yang memang menjadi keprihatinan kita. Kita berharap dengan adanya dukungan dalam hal ini dari undang-undang yang sudah ada, seperti dari undang-undang TPKS yang sudah disahkan, itu sampai memfasilitasi mulai dari pelaporan, pendampingan, hukum, sampai ke pasca daripada kejadian tersebut untuk traumanya, bahkan sampai pemberdayaan ekonomi. Nah, kalau tadi Bang Hotman menanyakan tentang hotline ya, untuk KPPA memang sudah ada. Ada hotline? Ada hotline di Sapa. Tapi itu sampai jam berapa itu? 129. Terus terang saya nanti belum akan kita cobakan. Dan ini akan menjadi masukan untuk kita. Terima kasih. Kepada Kementerian Perhubungan. Oke, Ibu Nurma, AKP Nurma. Sejauh mana besarnya kasus KDRT di kepolisian? Dan bagaimana respon dari kepolisian untuk wanita-wanita yang lemah seperti ini, yang tidak berani lapor gara-gara tidak punya pencaharian dan takut sama polisi? Apa yang harus dilakukan Ibu Nurma? Ada hotline nggak? Ada hotline nggak di kepolisian? Ya, untuk kepolisian yang melapor ke kepolisian ini memang animonya menurut kita tidak terlalu banyak karena itu tadi ya. Yang jelas satu malu, kemudian juga aib dan lain-lain. Tapi kalau kita sudah melapor ke kepolisian, pasti kita tidak lanjutin, Bang. Seperti Lesti kemarin, ya kan? Kemarin dia melapor, kemudian kita cek TKP, kemudian kita bikinkan visum, kemudian kita mencari barang bukti pendukung, yaitu dari foto, kemudian CCTV, kemudian saksi-saksi. Yang jelas kemarin. Yang jelas kita dari mulai satu barang bukti kita mencari kembali. Karena apa? Karena kita tidak bisa bergegabah di dalam hal ini. Kemudian juga dari saksi-saksi yang jelas kata satu bisa masuk unsur, tapi kita memeriksa beberapa orang. Karena biar jelas duduk perkara, kemudian fakta itulah yang bisa menjawab semuanya, Bang. Izin. Oke, kalau di tengah malam, biasanya kan digebukin itu di tengah malam. Ya? Iya. Itu kalau ada telepon begitu ke kantor polisi, respon dari kepolisian bagaimana? Apakah harus si wanitanya yang datang ke kantor polisi atau ada nggak sistem di kepolisian mendatangi rumah korban? Iya. Jadi di kita ini 24 jam, Bang. Jadi kita ada piket namanya. Jadi kita semua, saya juga dulu mungkin pengalaman saya sajalah. Jadi dulu saya juga piket sebagai PPA, kita juga setiap ada yang laporan, jika memang untuk korban tidak bisa mendatangi polsek atau polres, kita yang datang. Ya, jadi kita langsung sekalian cek TKP. Itu, Bang, izin. Oke, itu kan
kasus Lesti, dia kan karena artis. Makanya kepolisian bergerak cepat karena disorot oleh media. Apa itu benar? Kalau masyarakat biasa, ibu rumah tangga, misalnya penjual bakso, bagaimana respon polisi? Iya, jadi gini, kita ini makanya Pak, kita selalu semua kita tangani, ya. Jadi mungkin tidak jauh lah. Saya sajalah yang sebagai anggota kepolisian yang selama ini juga menangani, ya, menangani kasus begini. Kita biasanya nih, ada yang lapor, kemudian memang dia tidak bisa, kita yang mendatangi, kemudian sekalian kita cek TKP, gitu loh Bang. Kemudian kita mencari barang bukti apa yang bisa kita menjadikan pendukung itu. Makanya kenapa kasus Lesti kemarin itu kita juga tidak bisa gegabah. Kemudian juga kita semua yang pertanyaan atau apapun itu yang menjawab adalah alat bukti dan saksi-saksi. Gitu, Bang. Apakah dalam kasus Lesti kepolisian merasa kecewa? Kepolisian sudah kerja keras, memberikan respon dan mengumpulkan alat bukti, tapi hanya dalam waktu 1 hari saya sudah ditahan, langsung dicabut laporan. Apakah kepolisian merasa kecewa atau bagaimana itu? Ya kalau dari kita sudah bekerja. Ya jadi semua kita lakukan karena memang semua sudah punya SOP. Kemudian kemarin juga saudara kita juga mencabut laporan polisi yang dibuat. Namun demikian kita tidak bisa menghalang atau menyuruh. Ya, jadi itu adalah haknya, Bang. Terima kasih. Kepada Ibu Diah, di masyarakat kita itu ada budaya kalau kasus asusila langsung begitu heboh. Tapi kasus KDRT dianggap biasa-biasa. Bagaimana pandangan Anda? Ya, karena masyarakat kita memandang urusan rumah tangga itu urusan privat. Ya. Nah, ini yang kadang jadi persoalan. Jadi bahasanya kadang jangan membuka aib keluarga atau jangan mempermalukan suami. Nah, pandangan-pandangan inilah yang kadang membuat kasusnya tidak banyak ditarik gitu ya. Tapi kita tentu ingin nih masyarakat Indonesia khususnya ya banyak yang merespon ya. Dan kita berharap bahwa perlindungan itu benar-benar diketengahkan gitu ya terhadap korban gitu. Itu satu. Yang kedua, pendampingan korban secara hukum mungkin lebih intens karena kita nggak tahu ini kan anak-anak muda, ini kan situasi psikologisnya juga masih masih sangat tidak stabil baik korban ataupun pelaku gitu. Apakah KDRT itu menurut opini Anda karena kesalahan perempuan atau kesalahan suami banyakan? Selama ini dianggap seolah-olah kesalahan perempuan. Sebagian banyak kasusnya itu korbannya perempuan. Nah, kalau saya ya perempuan memang banyak disalahkan gitu ya, termasuk juga ketika untuk banyak paradigma ya, misalnya kalau diperkosa perempuan yang salah karena menggoda, kalau KDRT perempuan yang salah misalnya karena tidak dandan gitu ya. Jadi banyak sekali sebetulnya secara sosial itu perempuan disalahkan, tapi atau penyalahan korban gitu ya, korban disalahkan. Nah, ini bagaimana hukum kalau menurut kita dalam pembahasan di DPR, misalnya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kemarin, kita cenderung berperspektif korban gitu. Kita ada di pihak korban gitu. Artinya ada positioning kita terhadap pembelaan terhadap korban karena apapun ya dia sudah menjadi korban. Dan ini kan kesalahan ini adalah bagaimana kita merespon sebuah tindakan kekerasan. Poinnya adalah tindakan kekerasan yang tidak bisa dibenarkan. Kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Orang awam kan bilang, kan udah berdamai, keadilan di negeri ini, gimana? Oke, pertama karena deliknya ini adalah delik biasa. Arti delik biasa, delik biasa kalau proses dicabut, hukum, tetap kepolisian berhak meneruskan. Wajib, Bang. Apa saran Ibu agar para korban KDRT ini berani melapor? Perlu dukungan moral, baik itu dari masyarakat, dari keluarga, maupun juga dari pihak hukum.